Hani berjalan masuk ke dalam kamar dengan sorot mata emosi. Zarana yang masih duduk terpekur di atas sajadahnya pun bangkit dengan mimik tak enak. Hani, apa-apaan kamu? Pagi-pagi sudah bikin keributan. Bisa nggak? Nggak perlu teriak-teriak, bentak Daren. Kamu yang apa-apaan, Mas? Semalam tidur bareng aku. Kenapa sekarang sudah tiba-tiba ada di kamar ini? Kalian habis ngapain? Apa kamu nggak bisa menghargain aku sebagai istri barumu? Jawab Hani sengit. Kamu tanya aku ngapain? Apa kamu nggak lihat? Aku masih pakai baju kayak gini. Jarana juga masih pakai mukena. Kami habis sholat jamaah, bukan berbuat macam-macam. Lagi pula, meskipun berbuat macam-macam, juga sah-sah aja. Toh aku sama Jarana suami istri. Timpal Daren emosi. Mas, sabar mas. Jarana mendekati Daren, mengusap punggung suaminya dengan lembut. Dia benar-benar keterlaluan, Jarana. Gak punya sopan santun dan etika. Main dobrak pintu kamar orang. Timpal Daren sambil menatap Hani nyalang. Jarana benar-benar ketakutan. Meski awal-awal menikah dengan Daren, tak pernah memperlakukan dirinya dengan baik. Tapi Daren tak pernah semarah itu. Dia tidak pernah seemosi itu. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah ribut. Tiba-tiba Aji dan Sarah muncul di ambang pintu kamar. Mata keduanya memindai pada Daren, Hani dan Jarana, meminta penjelasan. Tidak apa-apa mah, Pah. Gak usah khawatir. Kalian kembali saja ke kamar, jawab Daren tenang. Tapi tadi mama dengar ada yang teriak. Timpal Sarah penasaran. Tuh anak mama, semalam janji nemenin aku tidur. Pas aku bangun, taunya udah gak ada, pindah ke sini. Saud Hani masih memperpanjang masalah yang tadi. Benar itu Teda? Tanya Aji. Enggak Pak, semalaman Daren tidur bareng Hani, tapi kebangun buat sholat tahajud. Hani juga sempat bangun kok waktu alarm berbunyi. Tapi dia cuma nutup telinga terus tidur lagi. Daren berinisiatif membangunkan Jarana untuk sholat tahajud. Dan benar saja, Jarana bangun. Makanya kami sholat berjamaah sampai subuh. Daren menjelaskan. Terus ngapain mas pakai tiduran segala di pangkuan istri pertama mas itu? Tuduh Hani. Ya ampun Han, mas ngantuk, mau tidur lagi sebentar. Apa salahnya tidur di pangkuan Jarana sebentar? Lihat, kami masih pakai baju lengkap. Jarana masih mengenakan mukena utuh. Kamu itu sebenarnya kenapa? Kamu minta tidur di kamar yang biasa ditempati Jarana. Mas turutin? Kamu minta mas tidur sama kamu. Mas juga turutin? Lalu kenapa cuma gara-gara hal ini kamu sampai bikin drama keributan di pagi buta? Daren kembali terpancing emosi. Sudah, ini masih pagi. Malu. Lebih baik kalian semua siap-siap. Bukannya kamu juga mau berangkat kerja, Daren? Ujar Sarah menengahi. Daren mengangguk. Matanya melirik Jarana merasa bersalah. Sementara Hani menghentakkan kakinya di lantai, lalu berlalu begitu saja kembali ke kamarnya. Sarah geleng-geleng kepala melihat kelakuan menantu keduanya itu. Sarah juga merasa iba pada Jarana yang harus lebih banyak mengalah. Bukan hanya masalah soal Daren, tapi juga tentang kamar yang ingin ditempati. Yang sabar ya sayang. Sarah memegang pelan pundak Jarana sambil menatapnya iba. Enggak apa-apa mah, jawab Jarana sambil tersenyum. Selalu seperti itu. Jarana menerima semuanya dengan ikhlas. Entah terbuat dari apa hati wanita berbulu mata lentik itu. Jarana hanya meyakini untuk mendapatkan surga,
Memang dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan yang tiada batas. Ilmu agama yang dipahaminya benar-benar ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sarah dan Aji pun berlalu keluar dari kamar itu, kembali turun menuju kamarnya. "Kasihan Jarana ya, Pak," ujar Sarah dengan tertunduk lesu di bibir ranjang. "Iya, Papa jadi merasa bersalah pada ayah Jarana. Kita tidak bisa menjalankan amanat yang sudah dengan baik," jawab Aji. "Andai dulu kita tidak membiarkan anak kita menjalin hubungan dengan wanita itu, pasti tidak akan seperti ini kejadiannya," kesal Sarah. "Mama jangan bicara seperti itu. Kita sudah sering melarang dan mengingatkan Daren untuk tidak berhubungan dengan Hani. Hanya saja memang anak kita yang keras kepala. Sekarang dia kena akibatnya," timpal Aji. "Iya, Pak. Tapi kasihan Jarana. Dia lebih banyak terluka dalam hal ini," saut Sarah. "Kita doakan saja. Semoga Jarana kuat menjalani cobaan ini," Aji menenangkan istrinya itu. Sarah mengangguk, lalu memeluk tubuh sang suami. Sementara Daren masih berada di kamar Jarana. Dia merasa amat sangat bersalah dengan apa yang sudah terjadi. "Maafkan Mas ya, semua kekacauan ini gara-gara Mas," ujar Daren sendu. Tangannya menggenggam erat tangan Jarana. "Sudahlah Mas, ini mungkin ujian untuk pernikahan kita berdua. Kita jalanin saja dengan ikhlas," jawab Jarana pasrah. Sikap Jarana yang selalu menerima semua hal membuat Daren semakin tercekik rasa bersalah. Padahal Daren ingin melihat Jarana marah, memukul, mencakar, atau mengumpat dirinya untuk melampiaskan segala rasa sakitnya. Sayangnya, Jarana tidak melakukan semua itu. Jarana tetap menjadi wanita yang lemah lembut dan sopan. Sekalipun pada Daren, lelaki yang sudah menyakitinya begitu dalam. "Mas cepetan siap-siap, biar Jara yang siapin sarapan." "Mas mau sarapan apa?" tanya Jarana seolah tidak terjadi apa-apa. "Mas kangen nasi goreng buatan istri Mas yang cantik ini," goda Daren. Jarana tersipu, kemudian bangkit dari duduknya. "Zara, bikinin sekarang ya," tuturnya sambil berlalu keluar kamar. Begitu pun dengan Daren. Daren masuk ke dalam kamarnya, di mana ada Hani yang masih memperlihatkan wajah ditekuk. Tanpa menyapa Hani, Daren masuk begitu saja ke dalam kamar mandi. Tentu saja hal itu membuat Hani semakin murka. Keluar dari kamar mandi, Daren melihat bajunya untuk berangkat kerja. Belum disiapkan Hani. Hani malah sibuk dengan gawenya. "Baju untuk aku pakai sekarang mana?" tanya Daren pada Hani. "Kok tanya aku sih? Kan Mas yang mau pakai," jawab Hani ketus. "Astagfirullah, Hani, ini tuh tugas kamu. Setiap aku mau berangkat kerja, kamu siapin baju sama celana yang akan aku pakai. Atau aku minta Jarana saja yang nyiapin," ujar kesal Daren. "Ya ampun Mas, kamu masalah baju saja manja banget," ledek Hani sambil turun dari ranjang, kemudian membuka pintu lemari Daren. Hani mengambil kemeja dan celana untuk Daren sekenanya. "Nih pakai." Hani mengulurkan kemeja berwarna gading dengan celana biru dongker. Sungguh perpaduan yang tak sesuai menurut Daren. "Sudahlah, biar aku sendiri yang pilih," timbal Daren, membiarkan tangan Hani yang masih memegang setelan kemeja itu menggantung begitu saja. Setelah berdandan dengan rapi, Daren pun segera turun untuk sarapan. Dia tak menggubris Hani yang masih rebahan dengan gawe di tangannya. Mas, aku ikut." Hani berlari menyusul Daren yang sudah keluar kamar dan menuruni tangga.
Di meja makan, sudah ada Aji, Sarah, dan Diana yang sedang menikmati sarapannya. Sementara Jarana baru selesai memasak makanan permintaan sang suami. Jarana memindahkan nasi goreng yang masih mengepul ke dalam piring, lalu menyimpannya tepat di depan Daren saat suaminya itu duduk di kursi. Hani pun ikut duduk di kursi di samping Daren. Tangannya terulur mengambil dua buah roti tawar, lalu mengoleskan selai rasa blueberry, kemudian melahapnya. Daren, jangan lupa siang ini kita ada meeting. Kamu harus selesaikan bahan untuk meeting sebelum dimulai, Aji mengingatkan. Siapa? Jawab Daren sambil menyuap nasi goreng yang terasa begitu nikmat di lidahnya. Mas, kamu juga jangan lupa, katanya nanti sore mau antar aku periksa kandungan, tutur Hani. Hati Jarana tersayat, namun ia pura-pura baik-baik saja. Tunggu saja sampai aku pulang dari kantor, jawab Daren datar. Oke, sebelum bekerja, Mas antar aku dulu ke apartemen. Aku ada pemotretan nanti siang, pinta Hani di sela-sela kunyahnya. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Kalau gini caranya aku bisa terlambat, protes Daren. Mana ke apartemen kamu itu suka macet, lanjut Daren kesal. Lah, salah sendiri, Mas nggak bertanya sama aku, jawab Hani tanpa rasa bersalah. Aji dan Sarah sama-sama menghela nafas pelan, melihat tingkah wanita yang baru 2 hari menjadi menantunya itu. Mereka berdua tidak bisa membayangkan kekacauan seperti apa yang akan terjadi setelah sebulan atau bahkan mungkin setahun ke depan. Selesai menghabiskan sarapannya, Daren segera bangkit dari duduknya. Ia pamit pada Sarah untuk berangkat bekerja. Hani yang masih berpenampilan acak-acakan karena belum mandi, mengekori di belakangnya dan juga diikuti Jarana. Ini tas kerjanya, Mas. Jarana mengulurkan tas hitam yang biasa dibawa Daren bekerja. Terima kasih sayang, timpal Daren pelan. Jarana tersenyum, kemudian mencium punggung tangan Daren. Daren pun mengecup kening Jarana lembut. Hati-hati ya, mau ke butik kan? Tanya Daren yang seolah enggan meninggalkan istri pertamanya itu. Insya Allah Mas, daripada berdiam diri di rumah kan? Jarana tertawa kecil. Ya sudah, Mas berangkat dulu ya. Asa tit, buruan. Belum juga Daren selesai mengucapkan salamnya. Hani keburu memencet klakson dengan kencang. Daren pun langsung berbalik lalu menatap Hani tajam. Dasar gak punya sopan santun, gerutu Daren seraya masuk ke dalam kendaraan roda 4-nya dan duduk di belakang kemudi. Jarana melambaikan tangannya sekilas sebelum akhirnya Daren menutup pintu mobil itu dan mulai melajukan perlahan, meninggalkan perkarangan rumah yang luas itu. Saat mobil Daren sudah tak terlihat lagi, barulah Jarana berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Ingin marah, tapi marah pada siapa? Menyalahkan keadaan pun rasanya percuma. Semuanya sudah guratan takdir yang harus dijalani. Ikhlas maupun tidak, itu menjadi pilihan. Jika dilalui dengan ikhlas, maka semuanya akan terasa lebih mudah, meskipun tidak semudah yang dibayangkan. Terkadang tetap saja ada rasa kecewa dan air mata dalam mengarunginya. Manusiawi, karena tak selamanya hati manusia bisa berlapang dada. Sayang, hari ini mau ke butik? Tanya Sarah saat melihat Jarana melenggang masuk dari arah luar. Insya Allah mah, daripada gak ada kegiatan di rumah kan? Jawab Jarana tersenyum. Kalau kamu lelah, lebih baik kamu istirahat saja di rumah. Kamu gak perlu ke butik dulu, tita Sarah lembut.
Zarana gak lelah kok, Ma. Gak ngapa-ngapain juga, timpal Zarana. Mama paham, bukan fisik kamu yang lelah sayang, tapi jiwa kamu, hati kamu yang lelah. Sarah menunjuk pada dada Zarana. Zarana menunduk, menyembunyikan cairan bening yang tiba-tiba ingin meresek keluar dari kedua indera indahnya. Apa yang ibu mertuanya katakan itu memang benar. Dia lelah, bahkan sangat-sangat lelah. Menangislah. Jika menangis bisa membuatmu lebih lega, kata Sarah. Wanita berusia setengah abad itu membantu Zarana duduk di sofa ruang depan. Akhirnya, air mata Zarana pun terjatuh, juga di hadapan mertuanya itu. Apa Zarana cengeng kalau menangis, Mah? Apa Zarana wanita yang lemah? Apa Zarana istri yang kurang bersyukur kalau belum menjalani semua ini dengan rasa sakit? Terisak Zarana berbicara. Enggak sayang, tentu saja enggak. Kamu itu wanita yang hebat. Kamu wanita yang kuat. Mama sangat bangga sama kamu. Kamu menerima semua dengan lapang dada. Bahkan, kamu masih bersikap begitu baik dan hormat pada anak mama yang sudah menyakitimu. Jawab Sarah dengan mata yang mulai mengembun. Maafkan Zarana ya, Mah. Maafkan Zarana. Andai tak kuat menjalani ini semua. Maafkan Zarana. Andai Zarana harus menyerah di tengah jalan. Timpal Zarana yang masih terguguh. Bagi Mama, kamu itu bukan hanya sekedar menantu, tapi sudah seperti anak Mama sendiri. Mama akan mendukung apapun keputusanmu. Mama akan tetap menyayangimu. Tapi besar harapan Mama, kamu akan tetap menjadi menantu Mama sampai kapanpun. Sahut Sarah yang kini air matanya juga sudah saling berjatuhan. Doakan Zarana kuat ya, Mah. Pinta Zarana. Amin. Mama yakin kebahagiaan luar biasa besar sedang menantimu di masa sana. Kamu hanya tinggal bersabar untuk menunggu masa itu tiba. Sarah membingkai wajah Zarana dengan kedua tangannya, kemudian membawa tubuh menantunya itu ke dalam pelukannya. Ma, Papa berangkat. Sarah dan Zarana mengurai pelukan saat mendengar suara Aji. Keduanya buru-buru mengusap pipinya untuk menghilangkan jejak air mata. Sarah berdiri, kemudian menghampiri Aji dan mengantarnya hingga ke depan. Sementara Zarana langsung bangkit dan berjalan menuju kamarnya untuk bersiap-siap pergi ke butik. Berada di butik seharian membuat kesedihan Zarana sedikit terlupakan. Dia bisa bercengkrama dengan karyawan butik. Dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang yang datang ke butiknya. Sesekali, Zarana juga mengisi waktu luangnya dengan membuat desain terbaru untuk gamis yang akan segera diluncurkan. Ma, Zarana pulang ke rumah saja ya. Sudah beberapa hari Zarana gak pulang. Tutur Zarana sebelum mereka pulang ke butik. Kamu pulang ke rumah Mama saja dulu ya. Mama masih khawatir sama kondisi kamu. Apalagi Daren malam ini juga belum tahu pulang kemana. Tadi pagi kan dia bilang mau nganter Hani periksa kandungan. Jawab Sarah keberatan. Sarah takut jika Zarana sendirian di rumah akan banyak melamun dan menangis. Zarana pun akhirnya mengangguk. Menjelang asar, Zarana dan Sarah pulang ke rumah. Sementara Diana memang tidak ikut ke butik karena ada urusan. Diana sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah dibanding berada di rumah. Diana jengah melihat keberadaan Hani di rumahnya. Dia tidak mau dekat-dekat dengan istri kedua kakaknya itu.
Sementara di kantor, Darren baru saja keluar dari ruang meeting. Gawai dalam saku celananya sudah puluhan kali bergeser sejak sejam yang lalu. Namun, Darren mengabaikannya karena fokus dengan meetingnya. Setelah kembali ke ruangannya, barulah Darren merogoh ponselnya dan melihat siapa yang menelpon. Ternyata Hani. Begitulah dia. Jika belum diangkat, Hani akan terus menghubungi. Tak peduli Darren sedang sibuk atau tidak. Jika dulu Darren menganggap semua itu hal biasa, tapi kini tidak. Darren sungguh kesal dibuatnya. Gawai Darren kembali bergetar. Lekas Darren menggeser tombol hijau, tanda menerima panggilan itu. Mas, kamu ditelepon kok nggak diangkat-angkat terus sih? Kita kan mau ke dokter kandungan. Atas Hani di ujung telepon. Aku baru selesai meeting. Kan tadi pagi aku udah bilang kalau aku ada meeting. Udah selesai, aku akan jemput kamu. Sabar dong. Baru juga jam 3. Dokter kan bukanya jam 4. Jawab Darren kesal. Iya, tapi kan di jalannya juga lama. Belum harus daftar dulu, harus antre, timpal Hani. Sudah, aku siap-siap sekarang. Kamu tunggu saja di depan apartemen, kata Darren sambil mengakhiri panggilan teleponnya. Darren pun segera merapikan beberapa berkas yang ada di atas meja kerja sekenanya. Mematikan komputer, lalu berjalan keluar ruangan. Gue pulang duluan ya, mau antar Hani ke dokter kandungan, pamit Darren saat melewati meja kerja Ipan. Duh, yang udah jadi calon ayah, goda Ipan di balik meja kerjanya. Semoga lancar bro, lanjutnya tanpa mengalihkan pandangan dari layar komputernya. Darren pun kembali melanjutkan langkahnya menuju lantai bawah. Berjalan sedikit cepat ia menghampiri mobilnya yang ada di parkiran. Suasana jalanan cukup lenggang sore itu. Belum terlalu padat karena jadwal keluar kantor masih 1 jam lagi. Jadi Darren bisa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan lumayan tinggi. Meski terkadang kejadian kecelakaan yang menimpanya masih terbayang di ingatannya. Tak lebih dari setengah jam, mobil Darren sudah sampai di luar apartemen Hani. Darren pun segera menelepon Hani karena istri mudanya itu belum nampak batang hidungnya. Kamu di mana? Ini aku udah di bawah, ujar Darren saat teleponnya tersambung pada Hani. Ini lagi OTW bawah, bentar lagi nyampai, jawab Hani. Darren memang bisa mendengar suara langkah kaki Hani dari suara hak sepatu yang beradu dengan lantai. Darren pun langsung menutup teleponnya, lalu membuka aplikasi WA dan menulis pesan untuk Jarana. Sayang, maaf ya, Mas hari ini kayaknya pulang telat, mau antar Hani ke dokter kandungan, tulis Darren dan langsung dikirimnya. Darren langsung menyimpan gawainya di dashboard mobil saat mendengar pintu mobilnya diketuk dari luar. Ternyata Hani sudah sampai. Darren pun membuka pintu, membiarkan Hani masuk. Di ranjang pasien, tubuh Hani berbaring. Dokter laki-laki yang berusia sekitar 40 tahunan itu memeriksa perut Hani. Ketika sebuah benda digerakkan di atas perut Hani, di layar USG juga nampak janin yang masih begitu kecil. Usia kandungannya diperkirakan sekitar 11 minggu. Janinnya berkembang dengan baik, ujar dokter itu. Jangan terlalu kecapean, banyak istirahat dan makan makanan yang bergizi, lanjut dokter. Darren dan Hani hanya mengangguk. Sebagai pasangan calon orang tua baru, Darren dan Hani sama-sama tidak tahu apa-apa yang harus dilakukan, yang harus ditanyakan pada sang dokter.
hingga sampai sisi pemeriksaan berakhir. Mereka langsung pamit dan keluar ruangan. Selama berjalan di koridor rumah sakit, tangan Hani tak hentinya mengelayut manja di lengan Daren. Setelah melihat calon anaknya yang dikandung Hani, Daren pun sedikit ternyuh pada Jarana istrinya itu. "Mas, malam ini nginep di apartemenku ya?" pinta Hani mengiba. Daren menoleh, menatap Hani yang masih menyisakan benar-benar bahagia di kedua sorot matanya setelah bertemu dengan calon buah hatinya. Ingin menolak, tapi rasanya Daren tak kuasa. Ingin menuruti, Daren tak tega pada Jarana.